Polres Nganjuk melakukan konferensi pers terkait angka kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi selama periode tahun 2023. Ada berbagai aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim, Satres Narkoba, Satlantas, dan Satsamapta. Acara berlangsung di Aula Polres Nganjuk pada Jumat 29 Desember 2023. Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad menjelaskan langkah preventif dan preventif yang gencar dilakukan Polres Nganjuk berhasil membawa hasil yang positif, terutama dalam penanganan kasus menonjol, sehingga angka tindak pidana kejahatan di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan 19,49% dari tahun 2022. Di tahun 2023 ada sebanyak 289 kasus dengan penyelesaian 238 kasus perkara dengan persentase mencapai 82,35%. Sedangkan dari total 294 kasus pada tahun 2022, penyelesaian kasus 71,89%. Selain itu, kasus tindak pidana kejahatan yakni kasus pengeroyokan sebanyak 54 kasus, pencurian dengan pemberatan 34 kasus, penipuan sebanyak 31 kasus, dan sebanyak 42 kasus curanmor, serta sebanyak 23 kasus penganiayaan berat. Di data ini dokumentasi kasus untuk 2022 dengan 2023 bahwa untuk angka pengeroyokan ini ada kenaikan ada kenaikan. 2022 ada 46 kasus, kemudian di 2023 ada 54 kasus. Kemudian yang lainnya kalau dibandingkan dengan kejadian perlindungan anak di 2022 ada 27, di 2023 cenderung menurun ya, hanya nggak sampai 5-6 kasus, jauh turunnya. Ini cukup bagus, perkembangan positif bagi kita. Kemudian kita masuk ke kasus data narkoba. Untuk narkoba, penanganan kasus narkoba di Polres Nganjuk di tahun 2022 itu ada 191 kasus. Kemudian di tahun 2023 ada 107 kasus. Jadi terjadi penurunan kurang lebih 54 kasus, 33,54%. Untuk jumlah barang bukti juga sabu masih tinggi ya, 270, sekian gram. Ada ganja juga, kemudian ada okerbaya yang banyak ya. Lanjut. Kemudian data terkait dengan lalu lintas, bahwa lalu lintas angka kecelakaan 2022 dengan 2023 terjadi peningkatan. Yang 2022 ada 920 kasus kejadian laka lantas. Kemudian angka kejadian di 2023 ada 1000 kejadian per hari ini. Namun kita dapat menekan angka fatalitasnya ya. Untuk yang meninggal dunia terjadi penurunan, di mana di 2022 ada 204 korban meninggal dunia. Kemudian di tahun 2023 188. Ada penurunan kurang lebih hampir 12 orang ya. Kemudian luka berat ada peningkatan, ada 8 orang. Kemudian luka ringan yang paling tinggi ya. Ini menjadi perhatian kita di tahun 2024 nanti ya, jajaran lalu lintas kemudian bersama-sama dengan instansi terkait untuk sama-sama kita meningkatkan disiplin berlalu lintas warga kita, sehingga kita bisa dapat mencegah semakin tingginya angka kejadian laka lantas dan fatalitas korban atau warga kita yang meninggal dunia atau yang kabar maupun luka ringan. Dimana salah satu hal yang sedang diupayakan sekarang dalam mencegah kecelakaan khususnya terkait dengan kereta api
sudah komunikasi dengan pemerintah kabupaten, ada beberapa titik sudah mulai, malah sudah ada yang selesai pembangunan palang-palang pintu yang baru. Ini adalah untuk mencegah terjadinya laka lantas kereta api. Kita lihat mungkin rekan-rekan kalau jalan atau ke arah Tanjung Anom yang sebelumnya tidak ada palang, sekarang sudah terpasang. Tinggal menunggu peresmian, saya ingat itu pada Kadisub nanti mungkin awal Januari akan diresmikan. Jadi nanti mudah-mudahan seluruh jalur kereta api yang ada di Kabupaten Nganjuk yang berlintasan sebidang bisa terpasang palang semua. Kemudian rekan-rekan sekalian, lanjut kita masuk ke data kasus pelanggaran lalu lintas. Ini kalau data pelanggaran terjadi peningkatan. Cuma yang kita tindak, ya kita lihat 10.000 dengan 11.000 ya. Dimana kalau yang di 2022 itu yang warna biru itu ada 9.000 sekian. Tapi di tahun 2023 birunya cuma 850. Ini rekan ya paham. Itu adalah pelaksanaan tilang. Ya. Karena dulu kan 2022 belum ada kebijakan dari Mabes Polri terkait dengan tilang manual. Jadi begitu 2023 bahwa tidak ada lagi pelaksanaan tilang secara manual, dilaksanakan secara elektronik, jadi terjadi penurunan. Cuma angka kita dalam hal yang warna abu-abu ini adalah teguran. Jadi kalau ada temuan pelanggaran di jalan, itu biasanya akan diberikan belangko teguran. Karena memang kita tidak melakukan tindakan tilang manual kecuali terhadap kasus-kasus pelanggaran yang akan mengakibatkan laka lantas fatalitas. Contohnya kendaraan yang tiba-tiba menerobos lampu merah, itu risikonya tinggi, itu kalau ketemu pasti di stop dan ditilang. Ini perbedaannya supaya nanti loh kok itu tinggi tapi birunya kecil, yaitu karena biru tadi itu bedanya tilang manual dengan ETLE ya, yang kita gunakan elektronik dengan tilang manual. Sebelumnya tilang manual sehingga tinggi karena kita menjadi kendala juga di Nganjuk ini. Kita hanya punya beberapa titik yang bisa menggunakan tilang secara manual, secara statis ya, hanya beberapa titik lampu merah dengan saya. Kemudian yang mobile juga cuma kita hanya punya 2 mobil, hanya punya 1 mobil untuk melakukan penilangan terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas. Jadi memang kita masih punya keterbatasan sarana prasarana secara teknologi, tapi kita sudah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten. Nanti akan beberapa titik yang akan ditambahkan untuk alat ETLE selain berfungsi untuk penilangan secara elektronik, tapi juga untuk memantau kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Nganjuk. Lanjut. Ini tadi sudah terkait dengan pelanggaran. Ini operasi selama tahun 2023 ya. Ini yang banyak kita tilang. Kemudian barang buktinya ini terkait dengan knalpot brong dan oleh modifikasi. Kemudian lanjut untuk sesamapta terkait dengan tindakan kasus miras terjadi peningkatan ya, kurang lebih 78 kasus 22,54%, di mana didominasi oleh para Jowo miras berbagai macam merek dari beberapa botol. Lanjut. Kemudian selain tadi kegiatan yang kita itu, kami juga sampaikan di sini beberapa penghargaan yang dapat diperoleh oleh Polres Nganjuk sendiri, ya. Baik itu dari penghargaan dari Kemenpan RB terkait penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima yang nilai A di kepolisian negara dari Menpan RB. Kemudian
Kemudian ada penghargaan capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran 2022 tingkat satuan pagu besar ya. Pagu besar ini pagu di atas berapa miliar? Kalau nggak salah di atas 60 miliar atau 80 miliar. Jadi kita termasuk Polres Nganjuk yang terbaik, dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan. Kemudian peraih indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 dari Direktur Jenderal Pemeliharaan Provinsi Jawa Timur. Ini 2023 kita juga dapat, ini belum dimasukin datanya. Jadi 2023 kemarin kita juga dapat IKPA terbaik di Jawa Timur ya, kita dapat kemarin yang diserahkan di kantor KPPN di Kediri. Kemudian penghargaan dari Bupati ya, Kabupaten Nganjuk terkait dengan sinergitas. Oh ini penghargaan tercapai IKPA kembali itu tahun anggaran 2023. Lanjut. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami juga tidak menutupi ya, juga terbuka bahwa kita sesuai arahan pimpinan pasti ada reward and punishment dalam 1 tahun itu ya. Jadi yang mendapat penghargaan baik secara internal ada 125 personil ya. Kemudian ada 12 personil penghargaan dari Bapak Bupati Nganjuk. Kemudian punishment yang sudah memiliki putusan ada 8 personil yang disidang disiplin dan 2 kode etik. Lanjut. Kemudian rekan sekalian, selama 2023 kita banyak melakukan kegiatan program kemanusiaan. Ini yang terdata, yang tidak terdata mungkin masih lebih banyak lagi ya. Ada beda rumah. Ini kita kerjasama dengan Basnas Kabupaten Nganjuk maupun provinsi. Kemudian ada kegiatan Jumat Curhat yang setiap Jumat kita laksanakan ya, untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, mendengarkan curahan kendala-kendala apa yang dialami oleh masyarakat kita dalam kehidupan sehari-harinya. Ada bantuan pengeboran sumur bor, ada 4 kali, bantuan sosial, santunan anak yatim, kemudian ada bantuan pengobatan. Terkait dengan bantuan pengobatan ini, silakan rekan-rekan media kalau memang ada memonitor warga kita di Kabupaten Nganjuk memang butuh sentuhan bantuan kesehatan, kita siap 24 jam untuk melayani. Karena ada beberapa warga kita yang memang sedang pengobatan ya. Salah satunya ada warga kita yang di wilayah Koceret ya, desa Kagean ya. Wagean itu sekarang dirawat di Dr. Sutomo, ada anak kecil ya di bawah pengawasan kita. Kemudian ada juga beberapa kegiatan-kegiatan sosial dilakukan oleh jajaran Polsek terkait warga kita yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang kita antarkan langsung ke rumah sakit jiwa di Malang. Rekan-rekan sekalian, kemudian yang perlu saya sampaikan atas menonjol selama tahun 2023 ada 2 kasus pembunuhan ya, dua-duanya sudah selesai. Yang satu ulang, saya ingat itu kasus yang ulang mantenan atau apa itu, teman yang pulang ke rumah sampai itu dibacok. Terus yang kedua adalah kasus yang terjadi di Luyu yang paman bunuh keponakannya. Ini dua-duanya diselesaikan. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah setiap pertemuan dengan warga masyarakat yang selalu kami jelaskan terkait kepedulian kita, kepedulian kita terhadap lingkungan. Kami berharap apa yang terjadi di Luyu itu tidak terjadi lagi di tempat lain, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Jadi kalau ada tetangga saudara kita yang mengalami ODGJ,
segera dilaporkan ke aparat RT RW, desa maupun Babinsa maupun Kamtipmas, biar kita ambil langkah-langkah seperti yang kita lakukan di desa-desa lain. Kita kirim ke rumah sakit jiwa, ke ahlinya supaya diobati, diterapi, tidak dibiarkan. Karena yang dulu itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari kejiwaan ya, bahwa memang tidak dapat mempertanggungjawabkan karena memang ada gejala itu, sehingga ini kita harus menghimbau warga masyarakat kita bahwa tolong kalau ada tetangga atau warga kita yang mengalami ini jangan disepelekan, karena ancamannya bagi lingkungan pasti ada. Tapi juga jangan sampai dilakukan tindakan yang tidak di luar nalar kemanusiaan, contohnya sampai diikat di rumah, dipasung atau apa, jangan, karena itu tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Kalau memang ada ini, lebih baik kita obati, ya nanti kita akan bantu untuk komunikasikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua juga program misalkan terkait kejelian dan peran serta warga masyarakat, karena kita pernah mengalami ada kejadian kebakaran, kemudian ada salah satu orang tua kita di dalam rumah yang ikut terbakar, yang mungkin pada saat itu tetangganya mungkin tidak tahu kalau ada orang di dalam rumah. Ini perlu kita antisipasi supaya tidak terulang kembali. Jadi kalau ada hal seperti ini, mungkin ada warga kita yang sakit menahun yang ada di rumah, selain dibantu memfasilitasi untuk pengobatan, tapi dimonitor juga. Contohnya kalau memang tiba-tiba ada kejadian demikian, ya diingat kalau ada warga kita yang di dalam, jangan sampai kelupaan, sehingga kita tidak berharap ada lagi kejadian-kejadian menimbulkan korban jiwa. Itu rekan-rekan yang sampaikan. Kemudian terakhir kita ada menangani satu kasus korupsi, kemarin sudah kita rilis juga, ya, sekarang masih berproses. Mudah-mudahan segera bisa tahap 1, tahap 2 dan dilimpahkan kejaksaan. Untuk pendalaman yang lain sedang berproses. Ya. Nanti berikutnya kita akan sampaikan dari rilis terkait perkembangan dengan kasus korupsi. Yang jelas penyidik masih bekerja keras untuk memproses sedetail-detailnya. Jadi semua yang terlibat akan diproses sesuai aturan hukum. Kedepannya, Kapolres Nganjuk mengajak semua lapisan masyarakat serta awak media dalam pemberian informasi yang menimbulkan gangguan Kamtipmas dengan harapan tindak pencegahan dapat dilakukan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dari Nganjuk, Ilham Abdul melaporkan.